Materi kita kali ini itu adalah tentang hukum dasar kimia, sesuai seperti yang di buku kalian. Nah, hukum dasar kimia yang akan kita pelajari nanti ada tentang hukum kekekalan massa, terus ada tentang hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan berganda, hukum Gay-Lussac ya, bacanya itu kalau bahasa Inggrisnya pronunciation-nya kalau Bapak nggak salah ya, Gay-Lussac yang benar. Terus hipotesis Avogadro. Jadi kelima hukum ini adalah merupakan hukum dasar dari pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Basic law kalau kita artikan sebagai secara letter like-nya ya, hukum dasar kimia itu, hukum dasar itu berarti basic law. Nah, sesuai seperti yang di buku, maka yang pertama adalah yang akan kita pelajari itu adalah tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier ya. Lavoisier, hukum kekekalan massa. Tokohnya adalah Antoine Lavoisier. Mudah-mudahan tepat ya pronunciation Bapak, Antoine Lavoisier, yang mengatakan massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini guys, 2 gram, contoh ini ya, 2 gram NaOH ditambah dengan 10 gram CH3COH menghasilkan 12 gram produk. Sebelum reaksi ada 2 gram NaOH, ada 10 gram CH3COH. Kalau ditambah 2 tambah 10 itu kan 12, ya kan? Nah, produknya juga 12, berarti sebelum reaksi masanya 12 gram, setelah reaksi masanya juga 12 gram. Inilah yang dimaksud daripada Antoine Lavoisier tadi. Bahwasanya massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Hukum kekekalan massa. Contoh yang B juga seperti itu. 4 gram NaOH tambah 10 gram CH3COOH, 10 tambah 4, 14 ya. Sebelum reaksi masanya 14 gram, setelah bereaksi masanya juga 14 gram. Nah gitu. Dan yang C juga begitu ya, ada 3 contoh Bapak sampaikan di sini. 8 gram NaOH tambah 10 gram NaOH, tambah 10 gram CH3COOH ya, 18 gram. Sebelum bereaksi menghasilkan 18 gram setelah reaksi atau 18 gram produk. Itulah yang disebut dengan Antoine Lavoisier tentang hukum kekekalan massa. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanya dulu guys untuk hukum kekekalan massa ini? Enggak, Pak. Oke, makasih ya Grace Christian. Kita lanjut ya, mudah-mudahan yang lain pun seperti itu, tidak ada pertanyaan, bisa memahami ya. Contoh ini guys, hukum kekekalan massa dalam reaksi kimia ya. Kawat tembaga dibakar dalam pembakar Bunsen sehingga terbentuk tembaga oksida CuO ya. Kawat tembaga itu Cu dibakar dalam pembakar Bunsen tambah O2 ya. Ingat ya, setiap reaksi pembakaran itu reaksinya selalu ditambah O2 ya. Kalau ada reaksi pembakaran itu selalu ditambah O2 ya guys. Menghasilkan CuO. Jika berat Cu semula 32 gram dan CuO yang terbentuk 40 gram
berapa berat O2 yang bereaksi? CuO di sebelah sini 40 gram guys, ya kan? Cu 32 gram. Maka tinggal dikurang saja 40 gram kurang 32 gram sama dengan 8 gram. Menurut hukum kekekalan massa. Jadi 32 gram Cu tambah 8 gram O2, bisa kita lihat di sini 32 gram tambah 8 gram itu sama dengan 40 gram. Maka menghasilkan juga 40 gram CuO. Jadi dapatlah jawabannya O2 yang bereaksi adalah 8 gram. Dari clue yang dikasih tahu, yang diketahui di soal, CuO yang terbentuk itu adalah 40 gram. Cu yang bereaksi 32 gram. Maka otomatis, secara otomatis dapat kita hitung bahwasanya jumlah oksigen yang bereaksi adalah 8 gram. Paham ya? Ada pertanyaan sejauh ini? Enggak, Pak. Jadi, terima kasih Howard ya. Jadi intinya adalah menurut hukum kekekalan massa ini, jumlah massa, total massa zat-zat yang bereaksi itu sama dengan total massa hasil daripada reaksinya. Kalau jumlah zat yang bereaksi 12 gram, maka produknya 12 gram. Jumlah zat yang bereaksi 14 gram, produknya 14 gram. Jumlah zat yang bereaksi 18 gram, produknya 18 gram gitu ya. Dan begitu juga di contoh soalnya ini, jumlah zat yang bereaksi 40 gram, jumlah zat yang menjadi produk juga 40 gram. Itulah yang dimaksud oleh tokoh ilmuwan tadi, Antoine Lavoisier tadi, tentang hukum kekekalan massa. Oke, next kita ada setelah hukum kekekalan massa, kita belajar tentang hukum perbandingan tetap atau hukum Proust ya. Ini tokohnya adalah Joseph Louis Proust yang mengatakan bahwasanya perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Senyawa yang sama meskipun berasal dari daerah dan cara pembuatan yang berbeda memiliki komposisi yang sama dan tetap. Maksud daripada yang kedua ini guys, kira-kira pengertian sederhananya itu kayak gini ya. Si Howard ya mengambil tembaga dari Aceh misalnya, terus si Grace mengambil tembaga dari Jawa Timur misalnya, walaupun didapatkan dari daerah yang berbeda, maka senyawa dari tembaga tadi ya, entah itu CuO atau apa dalam bentuk persenyawaannya, itu memiliki komposisi yang sama dan tetap. Itu pengertian sederhananya, maksud Bapak, supaya kalian bisa memahami dengan mudah apa sih kata-kata ini. Nah, untuk yang pertama ini, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Akan kita lebih pahami lagi dengan contoh yang akan Bapak jelaskan berikutnya. Jadi bisa dilihat di sini guys, ini adalah table atau tabel dari percobaan Proust yang mengatakan bahwasannya massa hidrogen dan massa oksigen dalam membentuk air ya guys. Dalam membentuk air itu adalah 1:8. Kan air itu adalah H2O. Direaksikan dari hidrogen tambah oksigen menghasilkan air. Gitu ya.
reaksinya. Jadi massa hidrogen dan massa oksigen dalam reaksi pembentukan air itu adalah 1:8. Yang dibuktikan melalui percobaan Proust bisa kita lihat di sini ya. Kalau massa hidrogennya 1, massa oksigen yang direaksikan harus 8. Sehingga massa air yang terbentuk adalah 9. 1 tambah 8, 9. Sisa hidrogen atau oksigen itu 0. Nah, kemudian massa hidrogen yang direaksikan 2, karena massa oksigen yang direaksikan 8, ya kan? Karena tadi perbandingannya adalah 1:8, maka hidrogen yang bisa bereaksi di sini hanya boleh 1, guys. Karena perbandingannya adalah 1:8. Kalau dia 2, kita paksakan hidrogennya 2, maka nanti kita lompat ke baris yang terakhir ini. Kalau hidrogennya 2, massa oksigen yang direaksikan harus 16. Karena 1:8 tadi ya kan. Tapi karena kembali lagi ke baris kedua di sini, karena oksigen yang direaksikan hanya 8, walaupun massa hidrogennya 2, yang boleh bereaksi hidrogennya hanya 1. Karena peraturan tadi 1:8. Jadi hidrogennya yang boleh bereaksi hanya 1, maka sisa hidrogennya di sini ada 1 gram hidrogen yang bersisa. Jadi seperti itu ya. Kenapa ada 1 gram hidrogen yang bersisa di sini? Karena yang boleh bereaksi hidrogennya hanya 1, walaupun ada 2 di sini. Kalau dipaksakan hidrogennya harus 2 yang bereaksi, maka massa oksigennya harus 16. Karena 1:8 tadi. Bisa kita lihat dari contoh yang ada di row keempat ya, atau baris keempat ini, baris yang terakhir, baris yang paling bawah. Perbandingannya harus 1:8. Begitu juga kalau misalnya massa oksigen yang mau direaksikan adalah 9, ya kan? Nggak bisa, karena perbandingannya harus 1:8, maka ada 1 gram oksigen yang tidak ikut bereaksi atau menjadi sisa namanya. Kira-kira seperti itulah pengertian sederhananya ya guys. Maksudnya daripada perbandingan massa yang tetap yaitu 1:8 dari reaksi pembentukan air melalui reaksi antara hidrogen dengan oksigen. Perbandingannya menurut percobaan Proust tadi itu harus 1:8. Untuk contoh dari percobaan Proust ini. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Halo guys? Ada kira-kira yang mau ditanya? Enggak, Pak. Enggak ya, Grace? Oke, terima kasih Grace sama Selvi. Mudah-mudahan mewakili teman-temannya ya. Mudah-mudahan juga semuanya paham. Kemudian kita lanjut contoh. Jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, berapa gram air yang terbentuk? Perbandingan massa hidrogen dengan oksigen seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah 1:8. Perbandingan massa hidrogen dengan oksigen yang dicampurkan 4:40. Oleh karena perbandingan hidrogen dan oksigen 1:8, maka 4 gram hidrogen memerlukan 32 gram oksigen. Jadi seperti itu ya guys. Hidrogennya sama oksigennya itu 1:8. Bapak buatkan di sini ya tabelnya supaya kalian mudah memahami ya. Kan tadi 4 sama 40. Kita buat hidrogennya di sini 4, kemudian oksigennya tidak bisa kita buat 40 guys. Tidak bisa. Karena kalau di sini 4 berarti 1 kali 4 ya kan, dikali 4 maka 8 juga harus dikali 4. 32. Jadi oksigen dari 40 gram oksigen yang
mau direaksikan, yang boleh bereaksi itu hanya 32. Maka bersisa 8. Mengacu kepada hukum Proust tadi. Bahwasanya kalau pada reaksi pembentukan air, perbandingan antara hidrogen dan oksigen adalah 1:8. Jadi kalau hidrogennya 4, maka oksigennya harus 32. Walaupun ada 40 gram oksigennya, hanya 32 yang boleh bereaksi, jadi ada sisa 8 dari oksigen yang tidak ikut bereaksi. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita belajar konsep sederhana dari AR dan MR terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut, maksudnya masih pada materi hukum dasar kimia ini, kita belajar konsep sederhana dari AR dan MR terlebih dahulu untuk memudahkan kalian mempelajari materi berikutnya ya guys, maksud Bapak. Nah, AR itu singkatan dari massa atom relatif. Rumusnya adalah massa satu atom unsur per 1/12 kali massa satu atom C12 ya. Dengan menggunakan perhitungan rumus yang ada di atas ini guys, nanti didapatlah massa atom relatif dari beberapa unsur yang Bapak tampilkan juga pada tabel berikut ya. Mulai daripada nitrogen yang lambangnya N, AR-nya, AR tadi massa atom relatifnya ada 14, sampai dengan uranium ya lambangnya U, AR-nya adalah 238. Dan ini juga bisa nanti kalian lihat di tabel sistem periodik unsur yang juga menampilkan massa atom relatif atau AR dari masing-masing unsur. Contoh, ini kita bisa lihat di ini apa namanya? Karbon itu AR-nya adalah 12. Oksigen 15,999 atau 16 berarti AR-nya 16. Kemudian Ca misalnya di sini AR-nya adalah 40. Dan tabel ini itu ada di buku kalian juga ya guys. 7 halaman terakhir. 7 halaman terakhir. Halaman ke-7 dari yang paling terakhir ya, dihitung dari yang paling terakhir. Juga ada dilampirkan tabel sistem periodik unsur ini yang langsung dia menampilkan data daripada AR masing-masing unsur. Itu massa atom relatif atau AR. Kemudian ada yang namanya massa molekul relatif. Apa itu massa molekul relatif? Massa molekul relatif dapat dihitung dengan menjumlahkan AR dari atom-atom pembentuk molekul tersebut. MR sama dengan sigma AR atom penyusun. Misalkan rumus kimia senyawa AXBY, maka MR senyawa AXBY dapat dirumuskan sebagai berikut. MR AXBY sama dengan X kali ARA tambah Y kali ARB. Contoh. Diketahui massa atom relatif beberapa unsur sebagai berikut. Ca40, O16, H sama dengan 1. Dari mana dapat ini Pak? Dari mana kita bisa tahu atom relatif daripada Ca itu 40, O itu 16, H itu sama dengan 1? Itu dari tabel periodik yang Bapak tampilkan sebelumnya. Dan juga ada di buku kalian. Dan biasanya ini massa atom relatif ini kalau di dalam soal memang dikasih tahu. Ada pemberitahuannya di soal ya. Tentukan massa molekul relatif senyawa CaOH 2 kali. Nah, satu molekul CaOH 2 kali mengandung 1 atom Ca, 2 atom O, dan 2 atom H. Lihat ya, CaOH 2 kali. OH-nya di dalam kurung terus ada 2-nya guys. Artinya semuanya yang di dalam ini dikali 2. O-nya dikali 2, H-nya pun dikali 2.
Makanya ditulis di sini, satu molekul CaOH 2 kali mengandung satu atom Ca, ini satu atom Ca ya. Kemudian 2 atom O-nya ada 2, dan 2 atom atom H-nya ada 2. Maka MrCaOH 2 kali yaitu 1 kali ArCa tambah 2 kali ArO tambah 2 kali ArH. Ya. 1 kali ArCa 1 kali 40. Kenapa 40, Pak? Ada datanya tadi ya. Ada datanya 40. 2 kali 16 tambah 2 kali 16. Kenapa 2 kali 16, Pak? ArO 16. Ada berapa O-nya dalam CaOH 2 kali? Ada 2. Makanya 2 kali 16 tambah 2 kali 1. Kenapa kali 1, Pak? ArH yang diketahui adalah 1. Kenapa ada 2-nya, Pak? Karena hanya ada 2 dalam molekul CaOH 2 kali. Ditambahlah 1 kali 40, 40. 2 kali 16, 32. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 40 tambah 32 tambah 2 hasilnya 74. Begitu cara untuk menentukan massa molekul relatif daripada massa atom relatif ya guys. Caranya gampang sekali. Untuk menentukan Mr dari Ar yang diketahui. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan kira-kira untuk Mr dan Ar ini? Ini pengertian sederhananya saja dulu ya guys, supaya kalian bisa memahami untuk materi berikutnya. Ada mau ditanya Grace, Selfie, Howard? Pak. Ya Selfie? Apakah massa atom berhubungan dengan massa zatnya? Oh itu berhubungan, tapi nanti kita menggunakan rumus untuk mencarinya itu. Cuma kalau berdasarkan soal biasanya massa atom relatifnya dan massa molekul relatifnya itu dicari berdasarkan massa atom relatif yang diketahui datanya dari soal. Biasanya massa atom relatif itu selalu dikasih tahu dalam soal. Contoh yang tadi ya, Ca dikasih tahu Ar-nya 40. O dikasih tahu juga AR-nya 16, H juga dikasih tahu AR-nya 1. Bagaimana Selfie? Paham? Paham, Pak. Paham ya. Yang lain ada yang mau ditanya guys? Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Untuk menentukan AR dan MR ini ya. Kita lanjut ya guys. Nah, kenapa tadi kita bahas AR dan MR? Karena berkelanjutan nanti pada rumus pros. Rumus daripada hukum pros itu ada penjabarannya lagi guys. Secara umum untuk senyawa AMBN, apa itu AMBN Pak? Nanti Bapak jelasin ya. Untuk mencari persen A dalam AMBN sama dengan M kali ARA. Nah ini ARA yang barusan kita bahas. M ini adalah massa per MR AMBN kali persen AMBN. Mencari massa B dalam AMBN N kali ARB ini tadi ya. Jumpa lagi kan AR per MR AMBN kali massa AMBN. Terus menentukan kadar zat dalam campuran, duplikan atau mineral atau biji. Persen zat dalam campuran sama dengan banyaknya zat tersebut per banyaknya campuran kali 100%. Jadi pembahasan tentang AR dan MR itu tadi ini berkaitan dengan penjabaran daripada hukum pros. Maksud Bapak supaya kalian mengerti ya. Oke. Nah, ini tadi ada kata-kata secara umum untuk senyawa AMBN. AMBN itu apa sih Pak? Nah contoh. Untuk H2O ya, kalau AMBN untuk H2O berarti A itu sama dengan H, terus M itu sama dengan 2 ya. Tinggal kita selaraskan aja ya guys. A itu berarti H, itu kan A sama dengan H ini. Terus M itu berarti 2 ini ya, M sama dengan 2. Terus B itu sama dengan O, yang ini O. Ini O.
terus N itu sama dengan 2. AAM, BN, H2O2. Kalau kita bandingkan dengan NH3 berarti AMBN itu A-nya sama dengan N. Terus M-nya sama dengan 1. Sebenarnya ada angka 1 di sini ya guys. Cuma karena 1 nggak ditulis. Terus B-nya itu sama dengan H. Terus N-nya itu sama dengan 3. Gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan AMBN. Ya. Nggak selamanya AMBN nanti bisa AXBY juga bisa, ya AMBN juga bisa. Jadi konsep sederhananya pengertiannya seperti itu. AMBN itu seperti itu. Ya boleh juga nanti AXBY boleh. Berarti kalau AXBY A-nya H, terus X-nya itu 2, B-nya O, N-nya 2 kalau untuk H2O2 ya. Bagaimana untuk kira-kira penjabaran daripada AMBN ini, ada yang mau ditanya kira-kira guys? Pahamkah? Atau adakah yang mau ditanya? Pak. Paham ya Rodrik ya? Oke, terima kasih Rodrik. Ega paham nggak? Ayumi paham? Pak. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, kita lanjut ya guys. Nah, massa B dalam AMBN sama dengan N kali ARB per MR AMBN kali massa AMBN. Massa senyawa, MR senyawa sebenarnya ya. Massa B dalam senyawa sama dengan N kali ARB per MR AMBN kali massa AMBN. Contoh. Berapa kadar C dalam 50 gram CaCO3? Ya, diketahui ARC sama dengan 12, ARO sama dengan 16, ARCA sama dengan 40. Kita cari MR CaCO3-nya. Ya, berarti Ca tambah C tambah 3 kali O. Kenapa 3 kali O, Pak? Karena ada di sini CaCO3 menunjukkan bahwasanya jumlah oksigennya adalah 3. Nah, makanya di sini 3 kali O. Ca AR-nya berapa? 40. Tambah C AR-nya berapa? 12 kan CaCO3 kan guys. Tambah 3 kali O. O 16 dikali 3 48. Tinggal dijumlahkan. 40 tambah 12 tambah 48 sama dengan jawabannya adalah 100. Maka MR dari CaCO3 adalah 100. Kita mau cari massa C, ya kan? Menggunakan rumus ini tadi. Maka mencari massa C, kita cari AR-nya. ARC berapa? Kan N kali ARB di sini kan contohnya kan. N-nya berapa untuk si C? 1. Maka tidak usah ditulis, langsung aja. ARC per MR CaCO3 kali massa CaCO3. Ya, ARC berapa? ARC-nya 12, MR CaCO3-nya 100. Dari mana kita tahu, Pak? Kenapa yang di atas 12? Ah, dikasih tahu di soal. ARC sama dengan 12. Tulis 12 substitusi, ya kan? Terus MR CaCO3, dari mana kita tahu 100, Pak? Ah, yang kita hitung tadi 100. Massa CaCO3 50 gram. Dari mana kita tahu, Pak? 50 gram. Nah, dikasih tahu di soal. Dihitunglah, dapatlah hasilnya 6 gram. Begitulah caranya ya, guys. N kali ARB di sini contohnya. Berarti seharusnya N kali ARC. C ini karena dia 1, ya kan? 1, maka tidak usah ditulis. Nah, gitu ya. Maka massa C dalam senyawa CaCO3 adalah 6 gram. Dari 50 gram CaCO3, kadar C yang ada di situ adalah 6 gram. Jadi 44 gram lagi adalah massa Ca dan massa O3. Nanti bisa juga dihitung dengan menggunakan rumus yang sama ya. Bagaimana cara menghitungnya? Berapa massa Ca, berapa massa oksigen dalam
CaCO3 dengan menggunakan rumus yang sama. Kemudian menentukan persennya. Berapa persen? Ya, berapa persen C dalam CaCO3? Massa C per massa CaCO3 kali 100%. Massa C 6 gram, dari mana kita tahu 6 gram Pak? Sudah kita hitung pada perhitungan yang sebelumnya, dapat 6 gram. Massa CaCO3 50 gram, dari mana kita tahu Pak? Ada dikasih tahu di soal. Jadi 6 gram per 50 gram kali 100%, maka kadar C dalam CaCO3 adalah 12%. Jadi begitu caranya guys ya. Misalnya nanti ada soal menentukan berapa massa NaOH yang terdapat dalam sekian gram, berapa massa Na yang terdapat dalam sekian gram NaOH. Rumusnya sama, cara penggunaannya sama. Berapa atau pengaplikasiannya nanti ya, kan bisa kalian lihat 50 mg misalnya 50 mg vitamin C dari dalam satu tablet, misalnya kan ada gitu kan, UC 1000, berarti ada 1000 mg vitamin C dari tablet dari minuman tadi itu. Bagaimana cara menghitungnya itu Pak? Iya, dengan cara menggunakan rumus yang sama. Pengertian sederhananya seperti itu guys. Ya, jadi hukum Pros ini bisa digunakan dalam pengaplikasiannya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Oke. Sampai di situ adakah yang mau bertanya guys? Kira-kira untuk menentukan kadar unsur dalam satu senyawa atau massa unsur dalam satu senyawa, kira-kira? Fredela, ada mau ditanya? Enggak, Pak. Ya, mudah-mudahan paham ya guys. Oke, kita lanjut. Hukum kelipatan berganda. Hukum yang selanjutnya adalah hukum kelipatan berganda atau hukum tokohnya adalah John Dalton. Ya, jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama, perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya kayak gini, contoh guys ya. Fosfor dan klorin dapat membentuk dua macam senyawa. Dalam senyawa X, 2 gram fosfor tepat bereaksi dengan 6,9 gram klorin. Dalam senyawa Y, 2 gram fosfor bereaksi dengan 11,5 gram klorin. Bagaimana rumus kedua senyawa ini? Perbandingan massa unsur klorin dalam kedua senyawa itu adalah 6,9 banding 11,5. Ya. Sama dengan 3 banding 5. Dengan demikian rumus senyawa X dan Y adalah PCl3 dan PCl5. Bagaimananya maksudnya ini Pak? Maksudnya kayak gini guys. Ya. Bapak buatkan tabelnya, ada 2 macam senyawa. Yang pertama senyawa X dan senyawa Y. Untuk senyawa X fosfornya 2 gram. Untuk senyawa Y fosfornya juga 2 gram. Klorinnya yang dibedain. Untuk klorinnya senyawa X 6,9 gram. Senyawa Y klorinnya 11,5 gram. Berdasarkan daripada tabel atau penjelasan yang pembentukan 2 macam senyawa ini, didapatlah rumusnya PCl3 untuk yang senyawa X, PCl5 untuk yang senyawa Y. Kok bisa lah Pak jadi PCl3 dan PCl5? Kita lihat guys perbandingannya di sini. Yang perlu kita perhatikan hanya perbandingan klorinnya saja.
yaitu 6,9 dan 11,5. 6,9 sama 11,5 itu kalau kita sederhanakan itu sama dengan 3:5. Sama-sama dibagi 2,3 dia. Nah, karena perbandingannya 3:5, maka rumus untuk yang X itu PCL 3. Rumus untuk yang Y itu PCL 5. Kita lihat aja. Perbandingannya 3 berarti rumusnya PCL 3. Yang perbandingannya 5 rumusnya PCL 5. Jadi cara mudahnya seperti itu. Cara sederhananya menurut si Dalton bahwasanya hanya perlu kita lihat perbandingannya saja. Ya, perbandingan massa unsur klorin dalam kedua senyawa tersebut. Contoh lagi. Nitrogen mau direaksikan dengan oksigen, guys, ya. Pada kondisi tertentu ada 1 gram nitrogen bereaksi dengan 1,14 gram oksigen, terus ada 1 gram nitrogen bereaksi dengan 2,8 gram oksigen. Nanti senyawanya adalah NO dan NO2. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti yang tadi. Senyawa X dan senyawa Y nitrogennya sama-sama 1 gram, ya kan? Sama-sama 1 gram. Yang membedakan adalah oksigennya. Untuk senyawa X adalah 1,14 gram, untuk senyawa Y 2,28. Kita perhatikan saja perbandingan oksigennya, yaitu 1,14 dibanding dengan 2,28. Itu sama dengan 1:2. Karena perbandingan oksigennya 1:2, maka rumusnya adalah NO dengan NO2. Jadi hanya perlu melihat perbandingan oksigennya. Untuk contoh yang ini, untuk yang contoh yang sebelumnya, yang perlu dilihat adalah perbandingan daripada klorinnya. Jadi begitulah cara menentukan rumusnya untuk hukum perbandingan berganda untuk pengertian sederhananya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Ada pertanyaankah untuk yang hukum Dalton ini, guys? Hukum perbandingan berganda? Enggak, Pak. Mudah-mudahan paham ya, Grace ya. Oke, kita lanjut. Hukum Gay-Lussac ya, bacanya Gay-Lussac. Mudah-mudahan Bapak nggak salah pronunciation-nya. Ini adalah hukum perbandingan volume. Tokohnya adalah Joseph Louis Gay-Lussac yang mengatakan jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, bisa kita lihat di sini berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh, ini kira-kira penjabaran daripada percobaan yang pernah dilakukan oleh Gay-Lussac ya, bahwasanya untuk reaksi pembentukan H2O ya, itu memerlukan 20 ml gas H2 ditambah dengan 10 ml gas O2. Ya, kita bisa lihat di sini ya, pada 20 ml dan 10 ml H2 dan O2 itu menghasilkan H2O-nya 20 ml. Jadi ketika O2-nya ditambah jadi 15 ml, hasilnya tetap 20 ml. Ditambah lagi O2-nya 20 ml, hasilnya tetap 20 ml. Sama seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi tetap dia ya, hasilnya tetap 20 ml. Perbandingannya harus 20:10 ya. 20 ml tambah 10 ml, hasilnya 20 ml. Walaupun O2-nya ditambah jadi 15 dan 20, hasilnya tetap 20 ml. Begitulah menurut hukum daripada perbandingan volume ya. Ini untuk volume, perbandingan volumenya. Kalau yang tadi kita kan massa ya kan 1:8, ini adalah perbandingan volume. Jadi begitu juga dengan percobaan yang nomor 2 di sini. Ini percobaan pertama, yang dirubah adalah
volume O2-nya, volume H2-nya tetap, yang dirubah adalah volume O2-nya. Di percobaan yang kedua, volume O2-nya dibuat tetap 10 ml semua, volume H2-nya berubah. Nah, ketika sudah sampai di 20 ml tambah 10 ml, nah hasilnya akan tetap guys. Hasilnya tetap volume H2O jadi 20 ml. Jadi ketika H2-nya ditambah jadi 20 ml, hasilnya tetap 20 ml. Begitulah ya penjelasan daripada hukum yang diutarakan oleh G-Lasek tadi ya, pada saat volume O2 10 ml, volume H2O tidak berubah, yaitu 20 ml. Demikian pula pada percobaan 2, volume H2O tidak berubah lagi, yaitu 20 ml, setelah volume H2 mencapai 20 ml. Volume O2 sama dengan 10 ml. Jadi didapatkanlah kesimpulan bahwasanya perbandingan volume dari reaksi H2 dan O2 adalah sebagai berikut. 20 ml gas H2 tambah 10 ml gas O2 menjadi 20 ml H2O untuk perbandingan volume atau perbandingan volume. Ada pertanyaan untuk perbandingan volume ini guys? Ingat ya, untuk perbandingan volume itu berarti dia dalam bentuk liter, mililiter ya satuannya. Ada pertanyaan guys? Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan gagasan? Tidak, Pak. Oke, terima kasih Rodrik. Mudah-mudahan yang lain pun paham ya. Selanjutnya ada hipotesis Avogadro ya. Pada P dan T yang sama, semua gas bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama. Maksudnya P dan T yang sama ini apa Pak? P itu singkatan daripada pressure, T itu singkatan daripada temperature ya. Jadi bahasa Indonesianya P itu adalah tekanan, T itu suhu. Jadi pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama. Perbandingan volume gas-gas merupakan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya begini ya. Volume A per volume B sama dengan molekul A per molekul B sama dengan koefisien A per koefisien B. Makna hipotesis Avogadro ya. Makna hipotesis itu atau hipotesis Avogadro dapat diartikan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi menunjukkan perbandingan molekul-molekulnya. Sebagai gambaran, tinjauan reaksi antara gas N2 dan gas O2 menghasilkan gas NO2 berikut. Ya, satu volume N2 tambah 2 volume N2 menjadi 2 volume NO2. Itu juga berarti menunjukkan bahwasanya perbandingan molekul-molekulnya guys ya. Satu volume ini sama juga dengan perbandingan satu molekul N2 tambah 2 molekul O2 menjadi 2 molekul NO2. Jadi perbandingan volume gas-gas yang bereaksi itu menunjukkan juga perbandingan molekul-molekulnya. Sama juga kalau misalnya tidak menggunakan angka 1, menggunakan variabel misalnya ya, N molekul N2 tambah 2N molekul O2 menjadi 2N molekul NO2. Sama seperti perbandingan volumenya. Jadi perbandingan volume-volumenya itu sama, itu berarti menunjukkan perbandingan molekul-molekulnya ya. Jika reaksi diukur pada suhu dan tekanan yang sama ya, pada P dan T yang sama, P tadi adalah pressure, T adalah temperature, jumlah molekul O2 yang bereaksi 2 kali jumlah molekul N2. Volumenya dalam kurung volumenya 2 kali, dan jumlah molekul NO2 yang dihasilkan 2 kali jumlah molekul N2 atau sama dengan jumlah molekul O2. Oleh karena hipotesis Avogadro dapat diterima kebenarannya dan dapat dibuktikan,
kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, maka hipotesis tersebut telah dikukuhkan sebagai hukum Avogadro. Sampai disinilah materi kita kali ini ya. Terima kasih untuk kalian semua. Tapi sebelum kita tutup, Bapak mau bertanya sekali lagi, kira-kira apakah ada yang mau bertanya dari hipotesis Avogadro atau dari materi-materi yang sebelumnya? Pak, presentasinya ada di Moodle? Iya, ada. Oke, Pak.